Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, selamat apapun itu ketika kalian melihat video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik untuk anak-anak kelas 11. Kemarin sudah saya berikan materi dalam bentuk PDF. Sudah kalian baca bab tentang kolonialisme dan imperialisme serta bangsa barat yang pernah mencokolkan apa ya bahasanya ya, menancapkan kuku kolonialisme dan imperialismenya di Nusantara, di Indonesia. Nah, saya di sini akan mengulas sedikit saja untuk menambahkan saja materi yang sekiranya belum ada di PDF kemarin yang sudah saya bagikan ke kelas 11. Nah, silahkan diamati, jangan lupa ditekan tombol subscribe, ditekan tombol like, di loncengnya dinyalakan, dan nanti silahkan untuk berdiskusi di kolom komentar. Baik, kita bisa mulai. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, materi tentang KD 3.1 tentang kolonialisme dan imperialisme bangsa barat, tentang penjajahan bangsa barat di Nusantara. Nanti kita punya 3 materi ya. Kita punya 3 materi. 3 pokok materi ini. Yang pertama ada proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa barat ke Indonesia. Kemudian ada masa kekuasaan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC dan perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ada 3 materi ini, namun nanti akan saya buat beberapa part video ya. Karena kalau dibuat dalam satu video pastinya lama nanti video ini. Jadi saya buat beberapa part dan akan saya bagikan di pertemuan selanjutnya untuk part selanjutnya. Nah, untuk ini silahkan nanti dibaca dan ada penugasan yang bisa kalian kerjakan nanti. Baik, kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Oke, untuk yang pertama, apa sih yang memotivasi bangsa-bangsa Eropa ini tiba di Indonesia atau melakukan pelayaran? Dulu belum ada Boeing ya, belum ada Boeing, belum ada Sukhoi, belum ada pesawat. Jadi juga belum ada kapal boot, kemudian kapal bertenaga diesel, belum ada kapal bertenaga nuklir. Jadi masih menggunakan kapal memanfaatkan angin, kapal layar. Apa yang memotivasi mereka datang ke Indonesia, ke Nusantara ya, belum ada Indonesia pada saat itu. Karena motivasinya apa? Mereka datang ke Nusantara dan akhirnya bercokol sampai tahun 1945 dan setelahnya. Nah, motivasinya yang pertama adalah ada faktor pendorong yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju ya. Setelah adanya Renaissance, kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, terutama di dalam pengetahuan ilmu navigasi, kemudian ilmu perkapalan dan juga peralatan-peralatan berlayar. Pengetahuan tentang bumi itu bulat, ya, pengetahuan tentang astronomi, kemudian pengetahuan tentang teknologi navigasi seperti teropong, kompas, ya, kemudian perkapalan. Nah, ilmu pengetahuan ini yang mendorong bangsa Eropa berani untuk melakukan pelayaran dari Eropa menuju ke Nusantara. Kemudian motivasi selanjutnya adalah jatuhnya Konstantinopel ke kekhilafahan ya, kekhilafah Turki Utsmani ya, kekhalifahan Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Jadi Konstantinopel ketika sebelum dikuasai Turki Utsmani merupakan wilayah
Bizantium atau Romawi Timur yang dikuasai oleh seorang kaisar Bizantium yang beragama Kristen Ortodoks. Nah, Turki Utsmani yang menganggap bahwa Konstantinopel ini sangat strategis sebagai tempat penghubung antara Eropa dan Asia, berkeinginan untuk menguasai dan memiliki wilayah Konstantinopel. Maka dari itu, di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1596, kalau nggak salah 1596, berhasil menguasai Konstantinopel. Ketika menguasai Konstantinopel ini berhasil menguasai, kalau sekarang yang lagi rame ya, itu Hagia Sophia. Hagia Sophia dulunya itu adalah katedral gereja yang kemudian dikuasai oleh pasukan Turki dan kalau saat ini sedang polemik. Awalnya masjid, kemudian awalnya gereja dibuat masjid, dari masjid dibuat museum, dari museum dibuat masjid lagi. Dari museum dibuat masjid lagi, ini menuai kecaman dunia. Mungkin kalian sudah tahu beritanya. Nah, kenapa Konstantinopel jatuh kemudian bangsa Eropa berkeinginan datang ke Nusantara? Saya tadi sudah sampaikan, Konstantinopel ini adalah tempat atau daerah penghubung antara Eropa dan Asia. Banyak sekali pedagang-pedagang Asia yang berdagang di wilayah Konstantinopel, sehingga Konstantinopel ini ramai pedagang-pedagang dari Asia dan Eropa. Bangsa-bangsa Eropa mendapatkan rempah-rempah, barang dagang yang mereka butuhkan itu di Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel ini kemudian dikuasai oleh Turki Utsmani, orang-orang Eropa dilarang membeli dan berdagang di wilayah Konstantinopel. Mereka bingung untuk mendapatkan rempah-rempah dari mana, padahal selama ini dia mendapatkannya di Konstantinopel. Larangan bangsa Eropa untuk membeli dan berdagang di wilayah Konstantinopel membuat atau memaksa mereka untuk menemukan sendiri wilayah yang menghasilkan rempah-rempah atau wilayah yang sebagai penyuplai atau penyedia rempah-rempah itu sendiri. Jadi gambarannya ya, saya membeli saya bisa mendapatkan daun jati di pasar Sidomakmur, Blora. Nah, itu yang menyuplai dari Randu Blatung. Nah, ketika saya butuh daun jati, pastinya kan hanya ke pasar saja karena dekat. Ya, tidak perlu repot-repot, saya mendapatkan dari Randu Blatung. Nah, ketika pasar itu kemudian dikuasai salah satu kelompok dan saya tidak boleh membeli di sana, akhirnya kan saya terpaksa harus membeli langsung ke wilayah penghasilnya, Randu Blatung. Nah, analoginya seperti itu. Jadi kalau jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani memaksa bangsa Eropa datang dan mencari sendiri sumber rempah-rempah itu ke dunia bagian timur. Nah, ini pencarian rempah-rempah. Dan adanya semangat 3G, ya, gold, glory, dan gospel. Nah, ini kalau dijabarkan, gold adalah emas, artinya emas, berarti mereka mencari kekayaan. Tujuannya mereka adalah mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan dan menjadikan negaranya semakin kaya. Kemudian glory artinya adalah mencari kejayaan. Kejayaan dalam hal apa ini? Kejayaan yang diartikan adalah menguasai manusia, menguasai wilayah, dan menguasai negara. Ya, glory. Jadi kalau kalian pecinta MU, glory Manchester United, berarti kalian termasuk ke dalam orang-orang kolonial. Kemudian gospel. Nah, gospel ini adalah penyebaran agama. Jadi kedatangan mereka ke Nusantara juga dibarengi dengan menyebarkan agama Nasrani Katolik, agama-agama Katolik ya. Kalau
Kristen, Katolik itu kan memiliki perbedaan. Ya, jadi agama Nasrani lah, kita menggunakan istilahnya agama Nasrani. Jadi mereka mencari kekayaan, menumpuk kekayaan, kemudian mencari kejayaan dan menyebarkan agama mereka ke wilayah yang ingin dikuasai, termasuk ke Nusantara. Jadi mengapa di Indonesia kemudian banyak sekali penganut agama Nasrani, itu tidak bisa dilepaskan dari peran bangsa-bangsa Eropa yang hadir di Indonesia atau di Nusantara. Ini adalah motivasi bangsa-bangsa Eropa tiba di Indonesia. Nah, proses kedatangan bangsa Eropa, jadi ada bangsa-bangsa, bukan semua bangsa Eropa itu kemudian sebagai pelopor penjelajahan. Saya ini menyajikan adalah pelopor penjelajahan samudra dari bangsa Eropa. Nanti ada Portugis yang pertama ini, ada Spanyol, ada Inggris, dan ada Belanda. Yang pertama adalah Portugis. Nanti saya punya peta, akan saya jelaskan bagaimana rute dan tokoh yang melakukan pelayaran ke Nusantara. Nah, ini yang pertama ya. Portugis bertujuan mencari rempah-rempah. Kemudian, siapa tokoh yang berhasil mencapai ke Nusantara? Portugis pada saat awal mencari dunia timur itu Indonesia ya, Nusantara lah, dunia timur itu Nusantara. Portugis berusaha untuk menemukan Nusantara itu diawali oleh Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Nah, ketika Vasco da Gama sudah berhasil mencapai ke India, ke Kalkuta India atau Kalikut India, kemudian kabar rute sampai ke India ini disampaikan ke Portugis, ke kerajaan Portugis, disampaikan ke kerajaan Portugis. Kemudian fase selanjutnya adalah Alfonso de Albuquerque yang pada tahun 1511 berhasil menguasai Selat Malaka. Jadi pertama adalah Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias ini hanya mencapai wilayah yang namanya Tanjung Harapan. Nanti saya akan jelaskan ya, biar tidak panjang nanti saja. Ya, ini ya. Jadi Alfonso de Albuquerque membawa anak buah namanya Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Nah, ketika Alfonso itu berhasil menguasai Malaka, anak buahnya Francisco Serrao dan Antonio de Abreu ini ditugaskan menuju ke Maluku. Ya, jadi dua tokoh ini. Kemudian bangsa Spanyol, armada Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1522 dipimpin oleh Sebastian del Cano. Nah, Sebastian del Cano ini sebetulnya bukan tokoh yang memelopori pelayaran Spanyol, tapi ini dia adalah anak buah dari Ferdinand Magelhaens. Karena Ferdinand Magelhaens tewas di Kepulauan Masava atau di Filipina, pelayaran Spanyol hadir di Nusantara itu dipimpin oleh Sebastian del Cano. Ya, setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang didukung Portugis. Nah, ketika Portugis dan Spanyol berhasil tiba di Maluku, mereka bersekutu atau bersekongkol dengan kerajaan Maluku, kerajaan lokal Maluku yang sedang berkonflik, yaitu Ternate dan Tidore. Kemudian Inggris, rombongan Inggris tiba di Maluku tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake. Ini singgah. Jadi Inggris itu, Francis Drake itu tokoh pertama yang melakukan pelayaran dari bangsa Inggris. Dia mengelilingi dunia dan singgah di Maluku tahun 1577. Nah, ini yang paling fenomenal, yang paling viral yang paling wadidaw lah, Belanda. Ini armada Belanda pertama kali tiba di Banten 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Ya, di bawah Cornelis de Houtman di Banten. Rombongan kedua Belanda yang dipimpin Jacob van Eyck berhasil membangun hubungan dengan Banten. Jadi ada dua fase, yaitu Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman ini kemudian nanti tidak diterima oleh Banten dan
fase kedua ini Jacob van Eyck berhasil mengambil hati masyarakat Banten dan akhirnya diberikan leluasa untuk membuka kantor cabang pedagang-pedagang Belanda di Banten. Jadi itu sebagai pengantar. Nah, sekarang saya punya ini peta. Mungkin kalian bisa buka buku paket, di halaman awal itu ada peta dunia. Nah, itu kalian juga harus memahami. Kalau anak IPA tidak. Kalau gimana ya? Kalau anak IPS sih wajib harus bisa baca peta. Kalau anak IPA ini gimana enaknya? Anak IPA ya haruslah ya baca peta. Sekarang kan kalau mau kemana-mana pakai maps. Kalau nggak bisa pakai maps gimana? Kamu nggak bisa baca maps. Nggak paham sama peta. Mata angin nggak paham. Oke, yang pertama kita akan bahas untuk siapa ya? Portugis dulu ya, Spanyol dulu lah. Kita bahas dari Spanyol. Spanyol tokoh pertamanya sebentar, siapa namanya? Saya agak lupa. Spanyol. Christopher Columbus. Oke. Christopher Columbus. Kita mulai dari Christopher Columbus. Di tahun 1492, Christopher Columbus melakukan pelayaran pertama untuk usahanya menemukan dunia bagian timur. Spanyol itu mana? Nah, Spanyol sini ya. Ini Portugis, ini Spanyol. Ya. Nah, rute pelayaran Spanyol itu begini. Jadi mengarungi bukan gitu banget ya, ini agak nggak enak mouse-nya. Jadi mengarungi Samudra Atlantik sampai di Kepulauan Bahama di sini. Ya, di kepulauan ini. Dan melanjutkan pelayaran ke sini, daratan Amerika yang kemudian dikenal dengan San Salvador. Ya, jadi rutenya Christopher Columbus itu dari Spanyol, Samudra Atlantik, Kepulauan Bahama dan tiba di daratan Amerika di sini. Nah, kemudian mereka bertemu dengan masyarakat lokal atau penduduk asli Amerika. Ya, orang-orang suku Maya, suku Aztec, suku Inka dan lain sebagainya itu. Nah, Christopher Columbus dan rombongan beranggapan bahwa mereka sudah tiba di India. Maka orang-orang asli Amerika itu di kemudian hari disebut dengan suku Indian. Jadi mereka menganggapnya sudah sampai ke dunia bagian timur. Ternyata belum. Nah, ketika mereka sampai ke Amerika, kemudian dia kembali lagi ke Spanyol. Nah, ini rutenya Christopher Columbus. Yang pertama, tokoh Spanyol. Tokoh Spanyol yang kedua adalah Ferdinand Magelhaens. Ya, Ferdinand Magelhaens. Di tahun 1519, saya ganti warna dulu ya coba. Warnanya ini coba. Mutimut. Dari Spanyol ya. Kemudian mengarungi Samudra Atlantik, dia ke selatan ya, sampai ke wilayah Brasil ini sekarang ya. Sampai ke wilayah Amerika Selatan, mereka mengarungi tepian pantai. Kenapa kok mereka mengarungi tepian pantai? Karena tepian pantai sebagai navigasi alami ya, biar tidak terlalu masuk ke pedalaman laut pedalaman, laut yang laut lepas. Jadi mereka mengarunginya tepian pantai. Ya. Kemudian mereka melewati celah kecil di bagian selatan benua Amerika yang kemudian hari diberi nama Selat Magelhaens. Nah, Magelhaens kemudian melanjutkan pelayaran ke Samudra Pasifik. Ya, tembus ya. Kalau sini kan tembus kan. Sini. Jadi arahnya ke sana. Ya.
Samudra Pasifik, kemudian tembus dari sini, datang dari sini. Nah, sampai ke Kepulauan Masava. Jadi Filipina itu namanya Kepulauan Masava. Nah, di Kepulauan Masava ini Ferdinand Magelhaens berseteru dengan penduduk lokal dan akhirnya tewas. Nah, Ferdinand Magelhaens itu kan membawa tadi Sebastian Delcano, anak buahnya. Nah, Sebastian Delcano kemudian melanjutkan pelayaran ke Maluku dan berhasil datang ke Maluku. Kemudian kembalilah ke Spanyol dengan rute lewat sini, sini. Nah, sampai ke Spanyol lagi. Nah, ini rute Spanyol. Saya hapus dulu Spanyol ya. Nah, sekarang Portugis yang pertama dipelopori oleh tadi Bartolomeus Dias. Ya, Bartolomeus Dias. Nah, Bartolomeus Dias tadi kan sudah saya sampaikan berhasil mencapai yang namanya Tanjung Harapan atau Tanjung Pengharapan. Di mana itu? Wilayah selatan benua Afrika. Ya, oke. Kita ganti warna, coba set biru. Ya, Portugis mana? Portugis ini ya. Portugis ini melakukan pelayaran Samudra Atlantik, mengarungi tepian pantai barat Afrika, ya. Terus Bartolomeus Dias sampai di sini. Ya, ini namanya Tanjung Harapan. Kalau sekarang namanya Tanjung Harapan. Kenapa dinamakan Tanjung Harapan? Karena di sini adalah harapan bangsa Portugis untuk menemukan dunia timur. Sampai di Tanjung Harapan ini, Bartolomeus Dias kapalnya diterjang badai, rusak dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian dia kembali ke Portugis dan melaporkan hasil pelayarannya, rute pelayarannya. Ini termasuk prestasi juga. Ya, ini Bartolomeus Dias. Sini. Nah, ganti warna lagi. Warna merah. Setelah Bartolomeus Dias, bangsa Portugis kemudian mengetahui rute pelayaran menuju ke dunia timur. Dilanjutkanlah Vasco da Gama, rutenya sama. Vasco da Gama rutenya sama, mengikuti catatan atau petunjuk yang diberikan oleh Bartolomeus Dias. Nah, Vasco da Gama dari Tanjung Harapan bisa meneruskan sampai ke Selat Madagaskar, kemudian Laut Arab dan sampai di sini. Kalikut India. Ya, sebuah prestasi bangsa Portugis berhasil mencapai ke India. Ya, wilayah India sini. Kemudian fase ketiga bangsa Portugis, ganti lagi warnanya, kuning ya. Yaitu Alfonso. Alfonso sampai ke sini salah. Kejablasan. Sini ya, rutenya sama kayak Vasco da Gama sampai ke India. Kemudian Alfonso de Albuquerque ini mendengar bahwa sebetulnya penghasil utama rempah-rempah itu bukan India, tapi ada wilayah di timur sana lagi yang justru merupakan gudangnya rempah-rempah. Nah, Alfonso kemudian termotivasi untuk menemukan Nusantara, mengirimkan anak buahnya dan mengirimkan armadanya, berhasil menguasai Selat Malaka tahun 1511 ya. Malaka dikuasai Portugis, Alfonso de Albuquerque di tahun 1511. Ya, ini rute yang kemudian bangsa Eropa berhasil menemukan Nusantara. Jadi Portugis berhasil menemukan Nusantara, Spanyol juga menemukan Nusantara. Ya, ini. Kemudian Portugis saya hapus dulu ya. Portugis sudah. Belanda. Nah, Belanda ini unik. Yang pertama, ada yang namanya Barents. Belanda mana? Belanda sini ya. Daerah sini ya.
Barents ingin mencari rute pelayaran ke dunia timur, tapi pengen beda dari yang lain. Barents kemudian melakukan pelayaran ke utara, ya, pelayaran ke utara sampai sini. Nah, sini daerah apa? Sini daerah apa? Sini daerah kutub utara. Kutub utara bagaimana? Dingin. Ketika sampai ke kutub utara, kapal Barents terhambat, kandas karena es ya, dan Barents tidak bisa melanjutkan, meninggal di sini. Itu usaha Belanda untuk menemukan rute pelayaran ke timur. Nah, kemudian diteruskan fase kedua, Belanda mengikuti rute, ya, mengikuti rute bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Rutenya ke sini, ya, rutenya ke sini. Tokohnya dari Belanda adalah Cornelis de Houtman. Jadi dari sini Cornelis de Houtman, ya. Kemudian sini, lewat sini, dia tidak lewat ke India, langsung ke sini. Nah, langsung sampai ke Banten. Nah, ini rutenya Belanda. Rute Belanda di sini, lewat sini. Di Belanda lewat sini, rutenya Tanjung Harapan, Selat Madagaskar, Samudra Hindia sampai ke Banten. Nah, ini Belanda tiba ke Nusantara. Jadi Belanda sudah ya, kemudian Inggris. Nah, Inggris mana Inggris? Inggris sini ya, hitam. Jadi rutenya kayak Portugis, dia kalau Francis Drake ini mengelilingi dunia, sini rutenya Inggris, Francis Drake. Kemudian tiba dan ke salah. Hapusnya mana hapusnya? Dari sini, ya. Kemudian langsung ke lewat Maluku. Sampai ke Maluku. Francis Drake. Dari Maluku kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Inggris. Yes. Selesai untuk penjelasan rute pelayaran bangsa Eropa. Ya, untuk rute pelayarannya luar biasa bangsa Eropa. Jadi bangsa Eropa itu di masa kegelapan menganggap bahwa bumi itu datar. Ya, bumi itu datar, mereka sangat-sangat takut untuk melakukan pelayaran. Ya, jadi ada dogma yang mengatakan bahwa bumi itu datar, dan kalau kita lihat kapal itu kan semakin lama, semakin jauh, semakin tidak terlihat. Nah, orang-orang Eropa itu beranggapan kayak kalian kecil. Kapal itu menghilang di telan bumi. Jadi sebelum adanya Renaissance, di masa-masa kegelapan, bangsa Eropa itu seperti bangsa yang terkungkung, tidak berani kemana-mana. Beda dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, nenek moyangnya adalah nenek moyangku seorang pelaut. Kalau besok anak cucu kalian kalau mempunyai lagu, bukan nenek moyangku seorang pelaut, nenek moyangku seorang pemain TikTok. Nah, itu bahaya itu nanti. Jadi bangsa Indonesia itu lebih unggul sebetulnya. Lebih unggul. Bangsa Indonesia sudah mengarungi samudra sampai ke sini. Jadi kalau kalian cari di YouTube, ya, Madagaskar itu penyebutan angkanya itu hampir mirip sama Indonesia. Karena di sini ada gen orang Indonesia di Madagaskar ini. Ya, berlayar sampai di sini, tidak berpikir bahwa lautan itu bagaimana. Bangsa Eropa sebelum mengarungi samudra itu lebih dulu bangsa Indonesia yang menguasai dunia melalui samudra. Jadi untuk apa kalian kemudian mengidolakan orang luar, mengidolakan orang sini, apalagi sini? Ini negara apa ini? Negara kecil dilempari bom atom hancur saja ini, nggak bisa. Apa ini? Ya, kita ini negara luar biasa, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Saya bibirnya sudah pegel, jadi langsung saja. Ini ada tugas. Mengapa Spanyol dan Portugis melakukan rute pelayaran berlawanan? Spanyol ke arah barat, sedangkan Portugis ke arah timur.
Mengapa? Nanti kalian tuliskan di dalam buku dan dikumpulkan. Kemudian yang kedua, mengapa Belanda melalui rute pelayaran mengikuti rute Portugis? Nah, mengapa Belanda rute pelayarannya mirip dengan rute pelayaran Portugis, tidak mengikuti rute pelayaran Spanyol? Nah, ini ada dua pertanyaan, silahkan nanti ditulis di buku, kemudian kalian foto atau kalian scan, dan nanti dikumpulkan di Google Classroom. Saya buatkan untuk penugasan, tagihan tugasan. Ya, jadi ini dijawab, dikerjakan, ditulis, dan dikumpulkan di Classroom. Untuk video ini cukup sampai di sini dulu karena pegel ini mulut. Istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu. Nanti untuk video selanjutnya silakan dicek di channel saya. Oke, cukup sekian. Silahkan untuk dikerjakan tugasnya dan jangan lupa ditonton video-video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, loncengnya dinyalakan, dan silakan berdiskusi di kolom komentar. Selamat apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.